Singkat cerita saudara, satu kali saya pernah pergi pelayanan dari waktu itu saya masih di Jodoh. Ketika saya pergi pelayanan, saya mau naik Transbatam. Dan itu ada seorang ibu yang datang naik juga Transbatam, sekitar umur 70-an. Dia Muslim. Satu kali dia duduk di sebelah saya, dan hati saya tergerak untuk bertanya, saudara. Saya bertanya, Bu, mau kemana? Ternyata sama, dia juga mau pergi ke Tanjung Pinang. Saya mau ke Tanjung Pinang, saudara. Akhirnya pada waktu itu kami cerita, saya ngobrol tentang keluarga dia. Singkat cerita, ketika saya tanya tentang anaknya, dia menangis, saudara. Dia menangis. Akhirnya saya mendengar semua dia keluar, ternyata hidup mereka sedang dalam krisis ekonomi. Kalau kita melihat hidup yang dalam situasi seperti itu, pergumulannya banyak, saudara. Nah, tadi itu hati saya tergerak untuk berdoa. Saya bertanya, boleh enggak saya doakan? Dia bilang, oh boleh, tapi dalam nama Yesus. Dia bilang, dia mau, saudara. Saya doakan, dia nangis, gitu. Akhirnya ketika saya selesai doa, dia peluk saya dan cium piring saya. Itu satu berkat. Apa yang terjadi di sana? Dia mengalami apa? Berjumpa dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 3:16 dengan suara yang keras. 1, 3. Yang segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Nah ini nih, pada saat ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menanti-nantikan mujizat akan menghadiri seperti ini. Nih, kayak GB itu Gilbert nanti pada waktu dia khotbah di Raja Ampat, ya saudara. Nah ini, kaum muslim, kaum muda, saudara, mengejar yang namanya mujizat. Ya, ini. Nah, apakah kita, pertanyaan gini, apakah mereka ketika mengalami mujizat, apakah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Tentu, saudara. Nanti saya akan buktikan. Yeskiel 11 ayat 19 berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini firman Allah ketika Nabi Yeskiel pada waktu pembuangan di Babel. Ya saudara, orang-orang Yerusalem itu semua wani. Tapi Kristus Allah berkata bahwa aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Supaya apa? Hidup mereka sama dengan apa yang Tuhan mau. Saya katakan bukan mujizat yang mengubah hidup kita, tetapi melalui perjumpaan dengan Tuhan. Ini kembali saudara, ketika saya pulang dari pelayanan di Tanjung Pinang, ini Ibu Tionghoa. Saya menginjili dia, saudara. Saya juga bertanya, Ibu mau kemana? Saya mau pulang ke Batam. Sama arahnya. Satu kali saya cerita, saya bertanya tentang hidupnya. Ternyata dia lagi berduka. Ketika saya ngobrol, saya komunikasi dengan dia, saya doakan juga. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menangis, saudara. Ini fotonya. Ini real. Maka apa yang kita? Nah ini. Dalam Alkitab ada dua kali cerita bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang makan. Cuma laki-laki. Dan di sebelahnya itu ada 4.000. Ketika Yesus disalibkan, ada nggak orang yang 5.000? Ada nggak orang yang 4.000? Ada, saudara. Satu pun tidak ada, bahkan muridnya. Petrus yang selalu memimpin, nggak ada. Artinya, saudara, mujizat tidak menjamin kita berjumpa dengan Tuhan. Ini saudara hari ini, yang barangkali kita mengalami yang namanya kita menanti-nantikan bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Perhatikan saudara, yang gambar terakhir. Itu dibilang Maria Magdalena. Dia sendiri yang menyaksikan ketika dia mau menyikat rambutnya dengan kaki Tuhan, menyakiti Tuhan dengan rambutnya. Dia yang datang ketika Yesus disalib di bawah kaki Yesus. Kenapa demikian? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah sampai menantikan Tuhan itu sampai disalibkan. Sama dengan murid-muridnya.
Jadi ingat saudara, ketika kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak akan pernah menjamin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mujizat bukan syarat untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mungkin saya dan saudara ada dosa yang berbeda. Nah ini saudara. Baik. Ada 3 level iman Kristen dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan hanya melalui kuasa dan mujizat yang saya mau katakan. Level ini adalah tahap paling rendah, di mana orang-orang yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan hanya mengharapkan mujizat dan kuasanya. Saudara, orang-orang kaya dari sana, mereka mengharapkan mujizat datang ke gereja. Supaya apa? Mereka sembuh. Mari kita lihat ini videonya. Ini video ketika teman saya mengikuti soal KKR, ini di beda GKI. Dia mengikuti kepada saya. Videonya. Kita cerita, ini muslim saudara. Dia datang ke gereja supaya dia saat ini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengharapkan mujizat supaya dia sembuh saudara. Dia mengalami tumor ini. Oke, next. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenarannya saudara. Ini gambar siapa? Zakheus, seorang yang pendek, berusaha menerobos orang banyak supaya apa? Mendengar kesaksian orang tentang Yesus siapa. Naik ke pohon adalah sebuah gambaran di mana dia memiliki kerinduan mendengar Tuhan itu siapa, saudara. Kalau dia tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus sendiri melalui kebenarannya, dia tidak akan naik pohon. Ngapain? Siapa? Zakheus, pemusuh saudara, yang dihina orang. Salah nggak kerjanya? Tidak, saudara. Dia bekerja. Tapi apa yang dibayar? Tuhan, sebagian dari hartaku apa? Kuberikan. Dan jika seandainya saya sudah merampok orang, saya gantikan berapa? 4 kali lipat. Ngeri nggak? Oh, imannya besar, saudara. Makanya saudara, saya dan saudara belum tentu kita bisa memiliki iman seperti ini. Next. Yang perjumpaan dengan Tuhan adalah keadaan di mana seluruh kehidupan kita haus dan lapar untuk mengalami apa? Lawatan Tuhan, dan suatu keadaan di mana kita siap untuk menikmati kehadirannya. Nah ini video. Misalnya kita nangis saudara, oh Tuhan, ingus-ingusan. Kita memiliki kerinduan yang pada waktu kita ini kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini saudara, kita saksikan bersama. Tapi saya percaya, ketika kita lihat, belum tentu kita mau berjumpa dengan Tuhan sampai hari ini. Ya saudara. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu menentukan hidup kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya saudara. Bagaimana kita diurapi, ya? Bagaimana kita diberkati, saudara. Oke, saya bilang perjumpaan dengan Tuhan bukan. Yes. Perjumpaan dengan Tuhan adalah keadaan di mana seluruh kehidupan kita haus dan lapar. Saya mau bilang sama saudara, kita datang ke gereja belum tentu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami mujizat, belum tentu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya katakan hari ini, saya dan saudara, apa yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan? 2 menit lagi ya. Dosa kita. Next. Yang ketiga adalah perjumpaan dengan Tuhan melalui kasih-Nya. Seringkali kita bertanya kenapa kita tidak dapat menjumpai Tuhan dalam hadirat-Nya. Jawabannya adalah karena kita tidak haus dan lapar, maka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segala hati dan kekuatan kita. Kuncinya kita dapat bertemu dengan Tuhan adalah kita mempunyai rasa lapar dan rasa akan firman-Nya. Berbicara tentang rasa lapar, maka otomatis kita akan memprioritaskan waktu yang terbaik untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa langkah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama adalah mau bersekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membangun kau doa. Kau minta aku sama Tuhan, maka kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, membaca dan bukan firman Tuhan menjadi pelaku, saudara. Ketika kau membaca firman Tuhan, kau merenungkan kebaikan Tuhan, sebab cerita hidup kita ini ada surat yang terbuka. Yang ketiga, komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, percayalah semua kita yang ada di tempat ini, hidup kita akan diubahkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik, secara pribadi, di mana ada kuasa mujizat yang akan dilakukan Tuhan Yesus, dan hidup saya dan saudara bahkan apa yang tidak pernah didengar mata, didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semua akan disediakan bagi mereka yang mengasihi. Next. Kesimpulan,
Kalau kita mau hidup kita diubahkan oleh perjumpaan dengan Tuhan, cara yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, setiap hari komitmen untuk melakukan firman. Maka percayalah, saya dan saudara akan menikmati betapa nikmatnya itu ketika kita melalui perjumpaan dengan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita firman Tuhan, ya percaya kita akan diubahkan oleh Tuhan dan kita akan mulai perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin.